Perusahaan harus selalu menjaga aliran penerimaan kas dan pengeluaran kas. Karena kas bagi perusahaan itu seperti layaknya oksigen dalam tubuh manusia. Nah, penerimaan kasnya itu berasal sumbernya dari penjualan. Secara tunai uang kas akan masuk. Kalau penjualan tidak tunai secara kredit, nanti tergantung dari penagihan piutang. Itulah mengapa perusahaan harus mengelola juga penagihan piutangnya dengan efektif dan efisien. Ada semacam, ya katakanlah ada gium atau aksioma bahwa menjual itu lebih mudah daripada menagih. Itu jelas ya, jual kasih diskon, orang yang nggak bisa bayar pun ya boleh beli cara nanti kredit atau nyicil. Penjualan meningkat gitu loh. Tapi nanti ketika penjualan tersebut yang secara kredit tadi menjadi piutang, piutangnya mau ditagih, itu mungkin nanti ada berbagai kesulitan yang akan dihadapi saat menagih piutang. Entah yang pembelinya kemudian ya uang prestasi, kabur demikian rupa, atau kemudian ya meremehkan cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, jadi pastikan ketika menagih menjual secara tidak tunai atau kredit, pastikan yang beli itu kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi biasanya perusahaan kalau baru pertama kali menjual barangnya atau jasanya ke pelanggan baru, biasanya pelanggan baru tersebut tidak diberikan kredit atau tidak boleh membeli tidak tunai atau non tunai. Pelanggan baru tersebut perusahaan menjualnya secara tunai ke dia. Nah, setelah nanti beberapa kali penjualan ke pelanggan baru tersebut diperkirakan sudah mulai bisa dipercaya, mungkin bisa diberikan fasilitas kredit ya, penjualannya tidak lagi tunai kepada pelanggan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan harus juga memiliki semacam limit atau batas kredit untuk setiap pelanggannya. Katakan misalnya pelanggan A diberikan limit 500 juta. Nah, saat ini pelanggan A piutangnya masih ada 200 juta. Dia mau beli lagi 200 juta. Berarti kan 400 juta nanti piutangnya. Itu masih bisa. Karena limitnya adalah 500 juta gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si pelanggan A piutangnya 400, dia mau ngambil lagi 200, kan akan jadi 600. Nah, itu udah di atas limit. Nah, dia harus selesaikan dulu sebelumnya agar limitnya tidak terlampaui. Dan itu betul-betul harus dimonitor, kalau bisa itu menggunakan sistem. Jangan persetujuan itu yang terkait dengan limit tadi itu dilakukan oleh manusia gitu ya. Kadang-kadang ya oleh pegawai bisa sebelumnya udah lewat limit tapi diperbolehkan. Nah, kalau sistem yang buat itu nggak bisa. Terus juga yang ketiga, perusahaan harus membuat aging schedule. Ya, aging schedule untuk setiap pelanggannya, piutangnya itu sudah berapa hari dari sejak perusahaan mengirimkan invoice dan barangnya ke pelanggan tersebut sampai belum dilunasi, itu berapa lama tuh outstandingnya piutangnya. Itu juga harus dikelola. Jangan sampai ada pelanggan yang umur piutangnya tuh ke perusahaan itu di atas 90 hari rata-rata misalnya. Semakin lama piutang itu tidak dibayarkan oleh pelanggan, semakin besar kemungkinan piutang tersebut tidak akan tertagih. Nah, itu nanti akan menyebabkan beban piutang tak tertagih perusahaan juga meningkat. Nah, yang paling penting lagi, uang dari yang ditagih dari piutang yang diberikan ke pelanggan itu masuk ke perusahaan, nantinya akan digunakan untuk membayarkan segala kewajiban perusahaan, membayar gaji karyawan, membayar biaya beban listrik, beban sewa kantor misalnya kalau kantornya masih sewa, atau diberikan lagi diberikan lagi bahan baku yang nanti akan modal kerja yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang nanti akan dijual lagi. Nah, kalau mandek itu piutangnya, penagihan piutangnya mandek, banyak yang tidak tertagih, maka aliran uang kas masuk ke perusahaannya menjadi terhambat. Dan kalau sudah terhambat, nanti pembayaran yang kewajiban perusahaan tadi menjadi terbengkalai dan dampaknya akan luar biasa yang menyebabkan perusahaan mengalami yang disebut dengan istilah financial distress atau financial difficulties.
Kalau sudah sampai financial difficulties bagi perusahaan, itu nanti dampaknya besar sekali. Misalnya perusahaan akhirnya tidak bisa membayarkan hutang kepada pemasok bahan baku, karena pelanggannya juga tidak bayar piutang. Akhirnya perusahaan tidak bisa bayar hutang ke pemasok bahan baku. Nah, pemasok bahan bakunya nanti nggak mau lagi pasok bahan baku secara kredit juga. Harus beli tunai, padahal perusahaan nggak punya uang. Ketiadaan bahan baku berarti kegiatan produksi terhambat. Kegiatan produksi terhambat berarti tidak punya sesuatu yang bisa dijual ke pelanggan yang akan jadi uang lagi nantinya. Nah, mungkin perusahaan bisa akhirnya karena tidak diberikan bahan baku oleh pemasok utamanya, beralih ke pemasok berikutnya. Nah, cuma pemasok berikutnya masalahnya kualitas bahan bakunya apakah setara atau malah lebih baik dari pemasok lama yang utama. Kalau ternyata pemasok baru itu memasok bahan baku dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari pemasok yang biasa, yang utama, maka nanti biasanya kalau bahan bakunya kualitasnya rendah, barang jadi atau finish goods-nya pun juga jadi rendah kualitasnya. Nah, kualitas barang jadi yang lebih rendah dikonsumsi oleh pelanggan, pelanggannya kemudian tidak puas, maka pelanggannya bisa nanti nggak akan repeat order, nggak akan beli kembali ke perusahaan, dia beli ke perusahaan pesaing. Nah, akhirnya kehilangan pelanggan perusahaan. Nah, kemudian juga misalnya tidak bisa bayar gaji karyawan dengan tepat waktu atau melakukan pemotongan gaji, itu juga mungkin membuat moral dari karyawan atau produktivitas karyawan juga mengalami penurunan. Nah, jangan sampai deh hal-hal itu terjadi karena makin lama makin pelik. Oleh karena itu perusahaan harus betul-betul menjaga bagaimana penjualannya itu berkualitas. Kalau saya bilang penjualan berkualitas bukan hanya penjualan di atas kertas di laporan keuangan itu naik, laporan laba rugi, tapi penjualan tersebut harus, kalau dia sebut penjualan berkualitas, penjualan tersebut harus bisa jadi uang kas lagi, penjualan tunai maupun penjualan non tunai. Nah, mungkin kalau perusahaan punya kebijakan tidak ada penjualan non tunai, semua penjualan tunai, dan itu tidak mempengaruhi penjualan permintaan pelanggan, itu mungkin bagus sekali karena perusahaan bisa jual secara tunai. Tapi kalau perusahaan ingin meningkatkan jumlah penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, mungkin juga perusahaan harus menjual barangnya secara kredit atau non tunai. Jadi penjualan non tunai atau kredit itu diharapkan untuk meningkatkan penjualan. Tetapi peningkatan penjualan tersebut melalui penjualan secara tunai juga ada resikonya. Resikonya adalah nanti piutang tak tertagih, si pelanggannya nggak bayar piutangnya ke perusahaan. Jadi harus dibuat semacam analisis. Jangan sampai penjualannya meningkat, tetapi piutangnya juga nggak terbayar. Nah, di sini ada resiko seperti itu. Ada berbagai cara juga sebetulnya ya, yang berikutnya saya akan bahas lebih lanjut. Jadi, menjual itu lebih mudah daripada menagih.